Jadi kalau ditanya agama yang terbesar di Eropa apa? Islam. Tapi Islam kalah dengan agama tidak beragama. Jadi agama terbesar di Eropa adalah agnostik. Ngakunya Kristen tapi nggak percaya dengan Kristen sendiri, nggak percaya dengan hari akhir dan sebagainya. Itu yang paling banyak hari ini, atau ateis. 20 tahun yang lalu gejala itu sudah banyak muncul yang disebut dengan free thinker. Nah, hari ini Islam muncul karena yang dirasakan orang-orang barat itu hampa. Gimana sih orang tidak tahu mau kemana? Padahal kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kembali pada identitas diri. Kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Maka ketika orang tidak mengenali itu, dia bingung mau kemana. Setelah mati hidup ya udah mati aja. Nah dia akhirnya apa? Ada istilah much money but no life. Banyak duit tapi nggak ada kehidupan. Hari Senin, Monday to Friday itu kerja, ya, Jumat, Sabtu Ahad mabuk-mabukan. Birrul walidainnya nganter ayah ke kasino. Itu birrul walidain. Orang tuanya diantar ke kasino, ya, yang khusus orang tua-tua, nah dia sendiri yang muda-muda, ke pub. Itu hampir tiap Sabtu sama Minggu kayak begitu. Ya. Pagi-pagi sudah sambil semboyangan kidai mait. Ya. Sambil semboyangan itu birrul walidainnya kayak gitu karena nggak ada kehidupan. Makanya orang-orang ini hampa kehidupannya, main-main saja, kecil main-main, tua main-main, itu kerjanya kayak gitu. Nggak ada nilai spiritual. Padahal kebutuhan manusia itu jasmani, rohani, ruhiyah kosong, dia akan lebih kosong. Saya tanya, yang capek itu fisik atau ruh sebetulnya? Ruh. Karena kalau yang capek fisik ngapain pada main tenis? Nyari capek kan? Tapi dengan nyari capek itu fisik jadi apa? Ruh jadi jiwa seger. Jadi yang capek sebenarnya bukan fisik. Orang pada naik gunung, pada main futsal, pada touring itu kan capek, ngeluarin duit. Tapi jiwa seneng. Nah, sementara kerja di kantor duduk tapi stres. Jadi sebenarnya kebutuhan jiwa jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan fisik. Nah, barat itu kosong dari kebutuhan jiwa. Akhirnya hampa. Ketemu Islam yang memenuhi dua kebutuhan ini, kembali kepada fitrahnya, maka berbondong-bondong masuk Islam. Sementara di Indonesia orang miskin, ya, yang dipikirkan hanya materi, dikasih materi dengan syarat keluar dari Islam, ya begitu. Jadi orang barat masuk Islam karena kebutuhan rohani, orang Indonesia keluar dari Islam karena kebutuhan materi. Jadi kebalik-balik kan. Yang sana masuk Islam karena rohaninya, maka kemudian karena itu rohani sehingga sulit. Orang kalau sudah kebutuhan rohani itu apapun, bayar berapapun akan bayar. Ada yang lomba sepeda mountain baik itu orangnya di sini, lombanya di Sumatera. Biayanya buat naik pesawat dia sama sepedanya mahalan itu daripada hadiahnya. Tapi seneng, dicari orang seneng. Nah, maka untuk menggabungkan itu jadilah wisata religi. Sambil wisata sambil ibadah, umroh. Ya. Nah, itu karena pemenuhan jiwa. Nah, itu terjadi di barat. Sehingga ketika Islam memberikan jawaban, itu saya pernah ada seorang namanya Dani, dia orang Greek. Begitu masuk masjid, kaget dia. Ada apa? I saw the light. Ini masjidnya bercahaya, padahal saya nggak pernah melihat cahaya. Dia merasa bercahaya. Nah, itu perasaan kayak gitu tuh mungkin nggak pernah kita alami seumur hidup. Sementara mereka mengalaminya. Bayangkan orang dari gelap ke terang, kita remeng-remeng terus. Kita ini memang kebanyakan remeng-remengnya. Jadi gelap juga enggak, terang juga enggak. Ya udah di situ aja, bikin ngantuk remeng-remeng gitu kan.
Nah, orang mereka dari gelap menuju terang benderang, nggak mau balik lagi. Nah, kita cenderung di sini karena kita remeng-remeng, gelap enggak, terang enggak, udahlah. Minaz zulumati ilan nur, nggak mau balik lagi. Itu diantaranya. Maka dikatakan ya, Islam akan terbit dari barat. Salah satunya nanti di perang akhir zaman itu orang-orang Romawi minta balikin teman-teman kami. Balikin karena banyak masuk Islam, suruh balik. Setelah melihat bobroknya sistem dunia, mereka berpaling pada Islam. Ini sunnatullah. Maka mereka kembali pada Islam. Maka disebut bukan convert, tapi revert. Bukan balik kepada Islam, tapi kembali kepada Islam. Karena fitrahnya terpenuhi. Dan hanya Islam yang bisa memenuhi fitrah manusia. Demikian. Makanya ada istilah Londonistan. London karena saking banyaknya komunitas Islam di London. Kalau Bapak Ibu diberi rezeki mungkin ke ya, jangan lupa mampir di Sydney di Lakemba. Ada distrik namanya Lakemba. Itu seluruhnya mau kayak kita di Beirut. Distrik Lakemba bisa lihat di YouTube. Lakemba itu sudah kayak bukan di Eropa. Itu betul-betul kiri kanan semua orang Islam, sampai satu distrik itu Islam semua. Satu-satunya masjid di Australia yang boleh azan keluar. Karena masyarakat nggak protes. Karena semuanya sudah Islam. Jadi ngumpul di situ. Nah, ini akan terjadi di berbagai negara. Ya, terutama orang-orang kulit hitam. Terutama orang-orang kulit hitam. Dan asal antum tahu, yang paling banyak membawa ke Islam adalah jamaah tabligh. Karena mereka door to door. Mereka itu yang paling berani untuk berhadapan dengan evangelista. Ya, itu. Nah, Yehova apa? Yehova Witnesses, maaf. Orang Kristen ada Yehova Witnesses itu datang ke rumah-rumah. Nah, teman-teman jamaah tabligh itu juga ke rumah-rumah. Atau ada juga yang dakwah di jalan. Nah, ini maka akhirnya banyak orang masuk Islam. Harapan kita justru kebangkitan Islam itu muncul dari barat. Ya. Karena di timur sudah mulai redup. Saudi mau dimodernkan. Ya. Itu salah satunya. Kerusakan Islam pertama datang dari sana. Ya. Itu, dan mohon maaf Bapak Ibu, mungkin beberapa waktu ini dikasih video tentang suburnya Jazirah Arab. Ya. Suburnya Jazirah Arab adalah tanda kiamat sudah dekat. Ya, itu. Kiamat tidak akan datang sebelum Jazirah Arab kembali subur. Dan hari ini di Kuwait sudah turun salju. Kuwait itu negara paling panas di dunia, sudah ada salju. Ya. Kita baru salju cuci mobil.